Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih gerakkan kita, Allah taala masih dorongkan kita, perjalankan kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, Allah taala ridhai dan menjadi sebab bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita belum termasuk orang yang bertakwa, mudah-mudahan dengan belajar ini karena Allah, maka Allah hadirkan, Allah taala jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Tidak berpanjang-panjang, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai takwa. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang ta'rifut taqwa, definisi takwa. Di sini dibawakan oleh musannif hafizahullah taala, wa taqwa tutlaqu fil Qur'anil Karimi ala adatin minal umur. Takwa itu digunakan dalam Al-Qur'an itu pada beberapa perkara. Jadi definisi takwa ini digunakan dalam beberapa perkara. Minha diantaranya yang pertama adalah khosyah wal haibah, yaitu rasa takut dan rasa ngeri. Takwa itu dimaknai sebagai bentuk rasa takut dan rasa ngeri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa iyaya fatakun, dan kepadaku hendaknya kalian tuh takut. Maksudnya apa? Ikhsyauni wahabuni, takutlah padaku dan rasa ngerilah padaku. Wa katalika fi qawlihi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, takutlah kalian pada hari kalian tuh akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Khofu hadal yaum wa ma fihi. Takutlah kalian pada hari itu dan apa yang terjadi di dalamnya. Dan apa yang ada di dalam hari itu. Itu maksudnya hari kiamat. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatiran, dan hendaknya mereka itu takut pada hari yang syarruhu yaitu adab. Adab itu mustatirun, maksudnya muntasyiran, tersebar di mana-mana. Pada hari kiamat ketika kemudian terjadi kehancuran, itu adalah bentuk dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan setelah itu pun juga ketika yaumil kiamah, yaumil hisab didirikan, ditegakkan, maka orang-orang yang mereka itu banyak melakukan maksiat dan dosa pada Allah, maka dia akan menghadapi kengerian. Maka takutlah pada hari yang seperti itu. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, taratan tudhafu taqwa ila ismillahi azza wajal ka qaulihi ta'ala wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kata Ibnu Rajab, kadangkala kata takwa itu diidhofahkan, dilekatkan kepada nama Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wattaqullah, takutlah, bertakwalah pada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepada Allah lah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan. Fa idza udhifat taqwa ilaihi subhanahu wa ta'ala fal maqsudu taqwa ittaqu sakhatahu wa ghadabahu. Kalau takwa itu dilekatkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah ittaqu sakhatahu, takutlah kalian kepada murka Allah, wa ghadabahu, dan murka Allah. Wa huwa a'dhamu ma yuttaqa, dan sebab apa? Allah itu adalah seagung-agung yang ditakuti. Wa andalika yansa'a iqabuhud dunyawi wal ukhrawi, dan yang demikian itu karena Allah yang kemudian memunculkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman di dunia, di akhirat itu berasal dari Allah Ta'ala. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yuhaddirukumullahu nafsahu. Allah telah memperingatkan kalian terhadap diri Allah Ta'ala. Maksudnya berhati-hatilah bahwa Allah itu syadidul iqab. Jadi bukan cuma berat sebelah seperti sebagian orang yang Allah itu kan maha pengampun, akhirnya buat dia santai. Oh, Tuhanku maha pengampun, padahal Allah juga syadidul iqab.
Dan perintah untuk takut pada Allah itu banyak, tapi mereka menafikan ini karena hawa nafsu mereka. Wa qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yaitu dia adalah ahlut taqwa dan ahlul maghfirah, yaitu orang yang berhak mendapatkan ampunan. Orang yang takut itu dia berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ahlun an yukhsha wa yuhabun wa yujalla wa yu'adzamu fi suduri ibadihi. Allah itu adalah yang berhak untuk ditakuti, untuk muncul rasa khawatir, ngeri di hadapan Allah, kemudian ditinggikan, diagungkan di dada hambanya. Allah itu yang paling berhak untuk disematkan perasaan-perasaan seperti itu. Hatta ya'buduhu wa yuti'uhu, sampai akhirnya apa? Karena dorongan perasaan itu tadi memunculkan dorongan untuk mengibadahi Allah dan taat pada Allah. Rasa takut pada Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah, akhirnya mendorong untuk mengibadahi Allah dan taat pada Allah. Lima yastahiquhu minal ijlali wal ikrami. Karena apa? Allah itu yang berhak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Wasifatil kibriyai wal adomah. Dan Allah yang berhak disifati dengan keagungan. Kibriya itu kan kesombongan, tapi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah. Wa quwwatil batsi, dan kekuatan, wa syiddatil ba'si, dan beratnya siksa Allah taala. Nah, disifati dengan hal-hal seperti ini akhirnya mendorong seorang itu berhati-hati, dan kehati-hatian itu akan mendorong dia kepada mengibadahi Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan tudhafu taqwa ila iqabillah wa ila makanihi. Dan kadangkala takwa itu diidhofahkan kepada hukuman Allah. Hukuman Allah. Kannari, dan tempat hukuman itu seperti apa? Neraka. Allah Ta'ala berfirman, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian pada neraka yang itu disediakan untuk orang-orang kafir. Au ila zamanil iqab, atau pada waktu hukuman itu terjadi. Ka yaumil kiamah, seperti hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari kalian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada hukuman Allah, takwa kepada Allah diidhofahkan, dilekatkan, dikaitkan dengan takut kepada hukuman Allah. Dan baik takut pada tempat hukuman itu terjadi atau pada waktu hukuman itu terjadi. Pada tempat yaitu pada neraka, pada waktunya yaitu pada hari kiamat. Jadi yang pertama, kata takwa digunakan untuk khosyah wa haibah, rasa takut. Yang kedua, kata takwa itu digunakan untuk at-ta'atu wal ibadah, yaitu untuk ketaatan dan ibadah. Ka qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya adalah taatlah, beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ati'u haqqa ta'at wa'buduhu haqqal ibadah. Taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan, beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar beribadatan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi tafsiril ayat. Ibnu Mas'ud berkomentar menafsirkan ayat ini, an yuta'a fala yu'sa, hendaknya taat, jangan bermaksiat. Wa yuzkara fala yunsa, dan hendaknya ingat, jangan melupakan. Wa yushkara fala yukfar, dan hendaknya bersyukur, jangan kufur. Jadi takwa itu bentuk ketaatan dan ibadah pada Allah. Maksudnya adalah apa? Yaitu hendaknya taat, jangan bermaksiat pada Allah. Ingat pada Allah, jangan melupakan Allah. Bersyukur pada Allah dan jangan kufur pada Allah. Ini penggunaan kata takwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tanazuh anidzunub, yaitu mensucikan dari dosa, membersihkan dari dosa.
Wa hadhihi hiya taqwa fil istilah. Inilah takwa dalam istilah, makna istilah. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah, kemudian dia bertakwa padanya, yaitu maksudnya dia mensucikan dirinya dari dosa-dosa, mencegah dirinya dari perbuatan dosa, maka faulaika, orang-orang yang seperti itu, yang takut pada Allah, pada Rasul, kemudian dia mensucikan diri dari dosa-dosa, mereka adalah humul faizun, orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang sukses. Itu diantara penggunaan takwa, ketika takwa itu diidhofahkan, dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 poin yang beliau bawakan. Yang pertama tadi adalah takut, yang kedua adalah taat, yang ketiga tanazuh, yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa. Wallahu a'lam, itu yang kita baca pagi ini. Ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan perbincangan pada saat ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, masih berkenaan dengan takwa. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan tidaklah kita itu disebut bertakwa kecuali kita menegakkan ketaatan kita atas dasar apa-apa yang diperintahkan. Dengan demikian maka kita mengilmuinya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.